Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam al-atamani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ومن صار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. معاشر muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur. Terus kita warnai hidup kita dengan syukur. Mengapa demikian? Selalu diingatkan kita untuk selalu bersyukur. Karena tujuan hidup kita di dunia adalah bersyukur kepada Allah. Kenapa kita salat? Dalam rangka bersyukur. Mengapa kita berzikir? Dalam rangka bersyukur. Mengapa kita berbuat baik kepada orang lain? Dalam rangka bersyukur. Mengapa kita harus mencari nafkah untuk keluarga kita? Dalam rangka bersyukur. Allah Jalla wa'ala menjelaskan bahwa tujuan hidup kita di dunia adalah bersyukur. Sebagaimana Allah sampaikan dalam ayat yang mulia, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Lalu Allah berikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Berkata Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ayat yang mulia itu, melalui ayat yang mulia tersebut Allah ingin memberitahu kepada kita bahwa kita hadir di dunia ini adalah untuk bersyukur. Karena syukur adalah kunci kebahagiaan. Jangan bodoh kita hanya bahagia di dunia. Kebahagiaan dunia tidak ada apa-apanya. Kalau kita mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan orang yang terakhir masuk surga dikasih jatah surga seperti bumi 10 kali lipat dari awal diciptakannya bumi sampai bumi terakhir. Itu jatah surga bagi penghuni terakhir surga. Diberi surga 10 kali lipat dari bumi ini. Dari sejak diciptakannya bumi pertama kali sampai terakhir sebelum dihancurkan oleh Allah, itu jatah penghuni surga yang paling bawah. Jadi kita harus jadikan hidup kita demi kebahagiaan akhirat. Bagaimana memadukan antara kebahagiaan dunia dan akhirat? Dengan bersyukur kepada Allah. Oleh karena Ibnu Qayyim al-Zawjiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, ij'alu ladzata dunyakum musilatan ila ladzatil akhirah. Jadikan uangmu, hartamu, keluargamu, jabatanmu, pangkatmu, semuanya menjadi jembatan kebahagiaan akhirat. Itu caranya, yaitu dengan bersyukur kepada Allah. Oleh karenanya dipertegas oleh Allah Jalla wa'ala bahwa hidup ini hanya untuk bersyukur. Kewajiban kita selama hidup di dunia hanya dua: bertauhid, yaitu ikhlas, dan mengikuti tuntunan Nabi SAW. Ikhlas yang diungkapkan dengan hati, yang dilakukan, diamalkan dengan hati. Mengikuti Nabi SAW, yaitu dengan amal. Hanya dua kewajiban kita: memurnikan ibadah dan amal hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka, manusia dan juga jin,
diperintah untuk beramal kecuali lillah. Yang kedua, kewajiban kita dalam rangka bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mengikuti tuntunan dan petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mengikuti petunjuk Nabi? Jangan sekedar jadi umat Islam, sekedar umat Islam, tapi jauh dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kita semakin bertauhid. Ya ikhwatal iman, ingat, bila perlu dicatat, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab utama tauhid, sebab terbesar yang membuat kita cinta dan ridha kepada Allah Jalla wa Ala. Itulah yang membuat sahabat menjadi orang-orang yang ridha kepada Allah, menjadi orang-orang yang lebih mencintai Allah daripada dunia. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka betul-betul berpegang teguh, berkomitmen dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatal iman, Nabi menjelaskan, selama di dunia Allah tidak melihat apapun. Apakah Allah pernah melihat pegunungan yang indah? Tidak dilihat, tidak dilihat oleh Allah Jalla wa Ala. Apakah Allah melihat lautan yang begitu indah, terhampar, terbentang, luas? Tidak. Apakah Allah Jalla wa Ala melihat pantai, tapi pantai yang indah, dengan pasir-pasirnya, dengan suara ombak, dengan pohon-pohon kelapa yang berdayu-dayu? Apakah itu Allah lihat? Tidak. Apakah Allah lihat gunung pencakar langit yang begitu indah, menjulang tinggi? Tidak. Tidak ada satupun yang Allah lihat selama di dunia. Karena hina bagi Allah dunia ini. Ibnu Katsir menyebutkan dan menyebutkan asal dan riwayat, sejak pertama Allah ciptakan bumi, Allah tidak pernah melihat bumi. Tidak pernah. Kenapa? Karena hina. Makanya kalau kita memuliakan diri kita dengan dunia, saya pejabat, saya merasa mulia, bodoh kita. Muliakan diri kita dengan ibadah, muliakan diri kita dengan taat kepada Allah Jalla wa Ala. Karena semua yang bernuansa akhirat itu yang membuat kita mulia di sisi Allah Jalla wa Ala. In akramakum indallahi atqakum. Selama di dunia yang Allah lihat hanya dua: hati, alat ikhlas, dan amal, bukti cinta kepada Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum." Allah tidak pernah melihat wajah kalian dan harta kalian. Ya Allah lihat hanya hati. Karena apa yang akan kita bawa mati, yang akan membuat kita bertemu Allah, itu yang Allah lihat. Ma'asyiral muslimin, ingat, kita ini sedang merantau. Kalau kita asli penduduk kampung kita tidak akan pernah nyaman dan betah berada di tempat perantauan. Hati kita selalu rindu kepada kampung akhirat. Kam manzilin ya'laful fata wa haninu abada li awwa manzil. Betapapun dia sukses di tempat dia merantau, di tanah, di tempat dia merantau, seorang asli kampung halaman, dia tidak akan pernah lupa rumah, lingkungan tempat dia tumbuh dan lahir. Wa haninu abada li awwal manzil. Rasa rindu selalu kampung halaman. Ingat ya ikhwatal iman, kampung halaman kita surga. Bapak kita Adam alaihissalam, ibu kita Hawa, aslinya kampung surga. Kita harus kembali ke kampung akhirat, kampung surga. Tapi tidak mungkin kita pulang begitu saja tanpa bekal. Bisa Anda merantau ke Jakarta, pulang tanpa bawa apa-apa? Malu kita. Sama apa kata orang kampung? Ingat, orang kampung kita adalah penduduk surga. Bawa bekal sebanyak-banyaknya, pulang membawa bekal sebanyak-banyaknya, yaitu ikhlas dan amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatal iman, karena selama kita di dunia yang Allah lihat
sesuatu yang akan kita bawa setelah kita mati. Maka perhatikan, jaga dua tadi, hati dan amal. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di waktu yang singkat, kita akan bahas bagaimana menjaga hati. Pertama, menjaga hati, menjaga fungsi hati. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Rawdhul Muhibbin mengatakan, fungsi hati itu mencintai, bukan membenci, bukan berharap, bukan apapun, bukan takut. Itu bukan fungsi hati. Itu adalah turunan perasaan-perasaan yang muncul setelahnya. Tapi fungsi utama hati mencintai. Makanya orang yang baik yang cinta Allah, orang yang tidak baik yang cinta dunia. Itu saja. Bagaimana cara menjaga hati sesuai dengan fungsinya? Pertama, kita harus lebih mencintai Allah. Itu makna lafaz adzan Allahu Akbar. Itu maknanya, Allah segalanya lebih besar bagi kita. Itu makna takbir di awal salat, yang merupakan amal yang paling Allah cintai. Allahu Akbar. Kenapa tidak la ilaha illallah? Cobalah direnungkan. Kenapa tidak subhanallah tapi Allahu Akbar? Kita sedang berkomitmen, ya Allah, aku siap lebih mencintaimu daripada anakku, keluargaku, pekerjaanku. Aku siap, ya Allah. 5 waktu yang awalnya Allah perintahkan kita 50 waktu sehari semalam. Itu maknanya. Kita harus lebih cinta Allah. Yang kedua, ketika kita mencintai anak kita, istri kita, suami, keluarga, harta, tolong dijaga hati. Cinta